Universitas Islam Jakarta didirikan dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keseimbangan iman, moral, intelektual berazaskan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alita Rinda. Saat ini saya kuliah di Universitas Islam Jakarta Fakultas Hukum semester 7. Saya memilih UIJ karena telah mendapatkan akreditas B sehingga menjamin kualitas pembelajaran yang saya terima di sini. Dari awal lagi sih. Udah itu doang, yang bawa kesini itu doang. Kenapa gak dipakai? Gak sini. Ada juga, ya Allah. Ada sih gila gampang banget, sumpah. Sumpah awas. Selamat datang calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Jakarta. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan. Untuk itu mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan kesehatan iman, Islam, dan tentunya juga kesiapan Anda untuk mengikuti Wastamah UID 2019. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Wastamah 2019 Universitas Islam Jakarta resmi dimulai.
Wah, ternyata seru sekali ya Mas Tama waktu sebelum masa pandemi. Tapi teman-teman di rumah nggak usah sedih, nggak usah galau, karena teman-teman juga bisa tetap merasakan Mas Tama di tahun ini dengan salah satunya adalah atribut yang dipakai teman-teman. Jadi atribut jilbab, terus untuk laki-laki biasanya ada pita di pecinya, itu biasanya kegiatan-kegiatan Mas Tama masih sama atributnya dengan tahun-tahun yang lalu. Iya, betul ya Kak Hilma. Dan kalau saya lihat nih, teman-teman warna kerudungnya beda-beda nih. Oh betul, warnanya Iya. beda-beda. Beda-beda Kak. Sekarang saya mau sapa dulu yang pakai jilbab putih dong. Halo yang pakai jilbab putih. Hai, Mana jilbab lambayan kuning, tangannya? pita kuning. Halo. Mana nih? Halo. Boleh di tangannya diangkat. Yang agak Gak usah tinggi biar malu-malu kelihatan. ya kak. Gitu. Ini ada yang pakai jilbab putih nih Kak. Kalau yang pakai jilbab putih buat teman-teman yang laki-laki di pecinya ada pita warna putih. Itu dari fakultas mana ya Kak? Oke, kalau misalnya jilbab yang warna putih, Ya. itu dari Fakultas Agama Islam. Oke. Nah, di Fakultas Agama Islam nih teman-teman ada 2 prodi atau program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan program studi Pendidikan Bahasa Arab. Oh ya teman-teman, jadi mahasiswa yang baru yang berbahagia di tahun 2001 ini merupakan tahun yang sangat istimewa, sampai-sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kira-kira apa ya maksudnya? Iya, supaya kita tahu maksud dan tujuannya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka yuk teman-teman kita simak sambutan Mas Menteri berikut dari tayangan ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oh begitu ternyata program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beda banget ya waktu kita kuliah dulu ya kak ya? Beda Kak. Beda banget. Beda banget. Kalau tadi saya manggilnya Mas Menteri ya, karena kan masih muda. Iya, masih muda. Kalau tadi Mas Menteri tuh bilang bahwa dalam program ini pemerintah menjamin kemerdekaan mahasiswa, gitu katanya.
Tapi maksudnya apa ya Kak? Daripada kita betul. menduga-duga ya teman-teman bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penerapannya nanti. Karena teman-teman nih tadi menurut Mas Menteri spesial karena teman-teman menerima program ini loh selama kuliah. Jadi kita langsung tanya aja sama pakarnya di sesi 1 nih Kak. Betul. Tapi sebelum itu teman-teman siapin alat tulisnya, siapin pulpen dan kertasnya. Pulpen dan bukunya untuk apa? Supaya teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya teman-teman karena akan ada. Wah, ada apa? Ada apa ya? Ada apa ya? Buat teman-teman yang bertanya kira-kira dapat apa ya? Ada merchandise cantik dari kita. Wah, merchandise cantik dari Universitas Islam Jakarta. Betul. Wah, apa ya Untuk itu? semua penanya akan mendapatkan gelas cantik. Kasih tahu dong Kak. Kayak apa ya? Seperti ini Kak, ini kita sudah desain secantik mungkin ya merchandise dari Universitas Islam Jakarta. Ya. Nah, nanti teman-teman selama nanti kuliah online bisa kuliah sambil minum kopi atau minum teh gitu kan? Asik kan? Jadi berasa di kampus. Betul, berasa di kampus walaupun dari jarak jauh, walaupun mendengar sepertinya menyentuh gelas dari merchandise Universitas Islam Jakarta seperti lebih terasa lebih dekat lagi. Insya Allah gitu ya. Ternyata tidak hanya gelas saja Kak. Emang ada apa lagi? Nanti kalau pertanyaan yang terbaik dari terbaik ya, pertanyaan terbaik dari terbaik ada dapat lagi bonusnya. Apa itu ya? Kira-kira apa ya? Kasih tahu nggak? Kasih tahu deh, kita kasih tahu, kita simpan saja, jangan disimpan terus. Jadi kita tunjukin ke teman-teman. Tunjukin aja ya Kak ya. Apa ini ya? Ini nih Kak. Selanjutnya. Jadi sekarang mari kita sama-sama ikuti materi pertama tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia di era kampus Merdeka Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI dan dipandu oleh Bapak Dr. Untoro SHMH. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mana ini? Sehat semua ya? Pertama, alhamdulillah kita sampaikan puji syukur pada Allah bahwasanya pada hari ini kita sama-sama bisa mengikuti masa ta'aruf mahasiswa. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI yang akan memberikan pemaparan tentang sistem pendidikan tinggi Indonesia. Apa dan bagaimana sistem pendidikan tinggi nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan kita juga patut bersyukur bahwa kita bisa mengenyam pendidikan tinggi ya. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak pada saudara semuanya untuk mensyukuri nikmat ini. Salah satu caranya kita sama-sama menyimak pemaparan dari Pak Rektor ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI untuk berkenan memaparkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Terima kasih Pak Untoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mahasiswa baru Universitas Islam Jakarta. Pada kesempatan ini tentunya saya diberi kesempatan untuk memberikan pencerahan yang berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang seperti apa yang saudara dengar tadi dari Mas Menteri yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi sistem pendidikan tinggi di Indonesia mulai tahun 2019 ya tentunya pada saat masa pandemik itu mengalami perubahan yang cukup berarti yang bagaimana memberikan inspirasi dan ini menjadi cita-cita seluruh bangsa yang berkaitan dengan link and match dari perguruan tinggi terhadap dunia usaha. Kalau dulu kakak-kakak Anda kuliah 8 semester berada di kampus,
dengan sejumlah SKS yang cukup penat, 144 SKS sampai 160 SKS, tapi hari ini Anda hanya menerima 5 semester di kampus. Artinya lebih singkat sekolah di perguruan tinggi dari SMA. SMA 6 semester, di perguruan tinggi hanya 5 semester. Nah, 5 semester berada di perguruan tinggi untuk menimba ilmu sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya masing-masing. Ya, jadi 5 kalau misalnya Anda masuk Fakultas Hukum, maka 5 semester itu adalah kompetensi Anda yang akan Anda miliki keahlian, keterampilan di bidang ilmu hukum. Begitu juga untuk manajemen, ekonomi syariah, teknik industri, pendidikan agama Islam, dan bahasa Arab. Nah, tentunya Universitas Islam Jakarta tentunya menyesuaikan dengan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa tujuan pendidikan tinggi di Indonesia tidak lain untuk menjadikan manusia Indonesia yang mempunyai keimanan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, di samping itu sehat secara jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten di bidang-bidangnya, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, mempunyai integritas, dan berbudaya untuk semuanya itu untuk kepentingan bangsa. Jadi tentunya tujuan pendidikan tinggi di negara kita ini sangat syarat dengan kualitas sumber daya manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, pada akhirnya masyarakat Indonesia. Sistem dan proses pembelajaran di pendidikan tinggi tentunya mempunyai standar. Ya. Jadi kalau kita lihat standar yang didengungkan oleh Pak Menteri ini terdiri dari 6C ini, ya, bisa berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, kemudian punya critical thinking yang baik, creative thinking, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini diharapkan Anda akan mendapatkan di perguruan tinggi dengan jalur Tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dari situ diharapkan Anda menjadi seorang yang intelektual, yang berakhlak, mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan di negara Republik Indonesia. Jadi saya rasa nanti Anda bisa lihat, search di Google, ya, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Nah, tentunya Mas Menteri tadi juga sudah menyinggung banyak bahwa Indonesia akan juga menyiapkan SDM-nya di era industri 4.0 dan era society 5.0. Jadi tentunya tidak lain adalah menciptakan SDM yang unggul, yang nanti tentunya Anda menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mempunyai kualitas yang baik. Ya. Oleh karenanya Kampus Merdeka belajar, ya, di dalam mengganti 3 semester di semester 6, 7, dan 8. Ya, kalau dulu 6, 7, 8 itu masih diisi kuliah dan penelitian untuk skripsi atau tugas akhir, tetapi untuk 6, 7, 8 ini kegiatan belajar diganti dengan aktivitas yang berupa mungkin bisa
berbentuk magang, pertukaran mahasiswa, pelajar, kemudian proyek-proyek di desa, mungkin dengan kuliah kerja nyata, kemudian entrepreneurship, wirausaha, kemudian riset, studi independen, penelitian, dan kegiatan mengajar. Dan tentunya pada semester tersebut, saudara-saudara akan ditunjuk seorang pembimbing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar mempunyai konsep bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil atau katakanlah dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, merupakan kegiatan. Kemudian dengan kata lain, SKS wajib diambil di prodi adalah sebanyak 5 semester, sedangkan 3 semester bisa di luar prodi atau kegiatan di luar kampus. Nah, oleh karena itu ada perubahan definisi di sini bahwa setiap SKS diartikan bukan lagi sebagai jam belajar, tetapi merupakan sebagai jam kegiatan. Jadi alhamdulillah dengan proses daring, pembelajaran jarak jauh, mungkin Anda bosan, tetapi ada sesuatu hal yang mempunyai kelebihan, bahwa materi yang diberikan oleh dosen tidak lagi full sebanyak jam pelajaran atau jam kuliah, tetapi dengan metode diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, apa 8 kegiatan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan atau katakanlah yang berkaitan dengan 3 semester di luar kuliah di kampus. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Jadi Anda bisa bertukaran pelajar dengan negara sahabat atau negara luar yang mungkin ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan mempunyai perbandingan berkaitan dengan pengetahuan, keilmuan, dan budaya. Yang kedua adalah magang, praktek kerja. Jadi Fakultas Hukum boleh magang di dunia industri, Fakultas Teknik boleh melakukan kegiatan yang lain yang mungkin di luar kompetensinya, seperti mengajar di satuan pendidikan. Jadi tentunya kenapa demikian? Karena menurut penelitian beberapa tahun belakangan ini, bahwa seorang mahasiswa yang tamat di bidang kompetensinya tidak selalu linier bekerja pada bidang kompetensinya. Sehingga kemungkinan mahasiswa yang ada itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain belum tergali di pendidikan menengah, sehingga dia bisa memberikan potensinya di luar kompetensinya, dan mungkin itu menjadi passionnya yang akan digelutinya di dunia kerja. Oleh karena itu, tawaran-tawaran yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi Anda bisa yang Fakultas Hukum, Ekonomi, Teknik itu kalau punya semacam kemampuan untuk mengajar, bisa melalui program magang yang berkaitan dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan, apakah itu sekolah dasar, SMP, atau SMA. Kemudian yang berikut
adalah penelitian. Jadi penelitian ini penelitian yang sifatnya bersama-sama dengan dosen atau bersama-sama dengan senior Anda, atau penelitian yang sifatnya juga bisa mandiri, ya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang lain, ya, proyek kemanusiaan. Jadi hari ini banyak proyek-proyek kemanusiaan yang mungkin kita tidak sangka-sangka atau tidak menjadi harapan semua orang, ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat sekarang, misalnya masa pandemi ini, banyak relawan-relawan yang membantu tenaga kesehatan untuk melakukan upaya-upaya dalam memberikan penyuluhan, ya, membantu dokter, membantu perawat di dalam menangani masalah-masalah COVID. Nah, ini merupakan bantuan kemanusiaan, ya. Nah, kemudian yang lain mungkin banjir dan lain sebagainya, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini juga dihargai jika Anda mengikutinya selama 4 bulan untuk mengganti kuliah menjadi sebuah kegiatan. Yang berikutnya adalah kegiatan wirausaha, ya. Jadi di masa pandemi ini banyak wirausaha baru yang muncul secara online. Mungkin Anda merupakan bagian dari salah satunya hari ini, dan ini juga diberi kesempatan untuk, ya, mengasah potensi Anda di bidang wirausaha, mulai dari perencanaan, ya, sampai kepada pemasaran di dalam suatu usaha, ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan pengganti juga pelajaran atau mata kuliah di 1 semester. Nah, yang lainnya yaitu kuliah kerja nyata dan studi proyek-proyek pembangunan yang mungkin bersama-sama dengan dosen. Jadi kalau Anda lihat ada 8 kegiatan yang sampai hari ini, tetapi nampaknya ditambah 1 kegiatan nanti, ya, isunya atau saya mendengar ada 1 yang disebut dengan bela negara, ya. Nah, 9 kegiatan ini mungkin nanti juga akan diikuti oleh Universitas Islam Jakarta di masing-masing prodi, dan nanti Anda akan mendapat penjelasan pada semester 4 atau semester 5 di dalam rangka menyelesaikan studi yang 3 semester dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Universitas Islam Jakarta ini akan mengikuti semua kegiatannya, 8 kegiatan tersebut, ya, tentunya, dan ini sedang direncanakan, ya, dan akan Anda mulai pada semester 6. Ini contoh pelaksanaan magang, ya, yang mungkin sebagai salah satu contoh saja, dan mungkin setiap prodi sedang mempersiapkannya, ya. Jadi di sini ada gambar atau alur, ya. Alur bagaimana seorang mahasiswa ingin melakukan kegiatan magang, ya, sebagai pengganti kuliah di semester 6 atau 7, ya. Jadi mahasiswa mendaftar magang dengan persetujuan dosen pembimbing, ya. Kemudian pembimbing akademik tentunya, ya. Kemudian seleksi administratif akademik, apakah yang bersangkutan bisa mengikuti dan telah menyelesaikan seluruh kegiatan SKS selama 5 semester, ya, sesuai dengan mekanisme yang ada di program studi. Kemudian Anda melakukan magang kerja, ini bisa 1 semester sampai dengan 2 semester. Kemudian nanti setelah Anda melakukan itu, Anda menyusun laporan dan dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing dan oleh industri, ya. Nah, kemudian Anda melaporkannya dan universitas akan melaporkannya juga di laman laman pendidikan tinggi, PDDikti. Dan setelah itu
dikonversi dengan sejumlah SKS. Jadi SKS-nya bisa 16 sampai 20 SKS dan kemudian akan dikeluarkan sertifikat, ya, apakah itu sertifikat yang berstandar nasional, internasional atau berstandar lokal. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin nanti akan Anda ikuti. Nah, oleh karena itu sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di wilayah NKRI dan berdomisili di bawah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tentunya Universitas Islam Jakarta mempunyai visi, misi, dan mencapai harapan lulusannya seperti apa. Ya. Nah, oleh karenanya apa yang saya sampaikan ini tolong diingat-ingat, karena yang pertama bahwa visi kita yang harus kita sama-sama capai, ya, menjadi perguruan tinggi yang mampu menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan iman, amal, intelektual, dan moral. Nah, dalam upaya menggapai visi itu, tentunya kita mempunyai kegiatan melalui misi kita dengan Tridharma Perguruan Tinggi, ya, menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, ya, sesuai dengan kaedah-kaedah agama Islam, dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai etika ilmu. Ya, jadi artinya di sini ada punya harapan atau katakanlah punya misi dengan keseimbangan, keserasian, keselarasan bagi kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, ya, kemampuan dari prakarsa pribadi yang didukung dengan program MBKM. Ya. Nah, dengan demikian misi kita juga adalah sebagai perguruan tinggi dengan seluruh sivitas akademikanya dalam berupaya mengembangkan ilmu dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, oleh karena itu tentu kita punya pola ilmiah, yaitu ilmu amaliyah dan amal ilmiah di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Anda berproses, ya, dengan Anda melakukan kegiatan-kegiatan semester 1 sampai 8 tadi, diharapkan lulusan-lulusan Universitas Islam Jakarta mempunyai nilai-nilai iman yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki akhlak yang di dalamnya ada moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menjalankan profesinya. Kemudian berperan sebagai warga negara, ya, dan cinta tanah air tentunya, ya, serta mendukung tercapainya perdamaian. Ya. Jadi di sini tersirat juga adalah bagaimana kita mempersatukan kebangsaan ini. Kemudian mampu bekerja sama, ya, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya sebagai aset bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi penegakan hukum. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan Anda bisa melakukan proses belajar mengajar ini sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas pemaparannya yang menjadi pedoman, menjadi bekal bagi kami yang belajar di perguruan tinggi. Ada beberapa hal penting yang sudah tadi saya catat dari pemaparan Bapak Rektor. Ada baik untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa baru untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Silakan raise hand ya kalau untuk yang akan mengajukan pertanyaan.
Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Raihan, bagaimana langkah-langkah kami sebagai mahasiswa menjadi SDM yang unggul menurut Profesor Raihan? Apalagi kan kita mencapai SDM di era 4.0 dan 5.0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama langkah-langkahnya adalah kenali diri Anda. Siapa Anda dan di mana Anda punya potensi. Satu. Jadi kalau Anda punya potensi di bidang wirausaha, kemudian hari ini Anda masuk Fakultas Agama. Ya. Ya, kalau dibilang salah jalur sih enggak, karena kita ingin menimba ilmu agama. Tetapi Anda bisa melakukannya dengan proses yang 3 semester itu. Ikuti itu. Jadi Anda menggali dengan potensi Anda. Saya yakin di antara Anda semua ini masuk ke perguruan tinggi, bahkan bukan Anda saja, ya. Anda ada yang dengan dorongan orang tuanya jadi dokter, anaknya harus jadi dokter. Yang kedua, ikut-ikutan dengan teman. Tetapi yang ketiga memang keinginan. Ya, saya harapkan yang mempunyai keinginan itu punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang memang punya kemampuan atau passion yang lain di luar bidang studi yang Anda sekarang masuk di dalam perguruan tinggi ini, Anda bisa gali di dalam 3 semester itu dan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Nah, oleh karena itu yang ketiga, setelah itu Anda fokus terhadap sesuatu hal yang Anda cita-citakan. Ya. Fokus, kalau bahasa agamanya khusyuk ya, terhadap cita-cita. Dan Anda harus capai dan tentunya semangat, motivasi ya yang Anda harus punyai ya, terus-menerus, to be continue ya, dan punya komitmen terhadap apa yang Anda inginkan ya, Anda laksanakan ya. Nah, oleh karena itu tentunya masing-masing punya karakter yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, tetapi ikutilah pemikiran-pemikiran yang positif dan jangan berpikiran negatif. Jadi intinya fokus, gali diri sendiri, dan yang ketiga punya motivasi semangat ya. Biasanya gagal sekali, jangan kapok, ulangi lagi ya. Jadi banyak orang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda katanya ya. Tapi saya tidak juga setuju. Yang penting Anda punya semangat, Anda berproses dalam hidup ini untuk mencapai cita-cita, dan tentunya Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha segala-galanya, dan berdoalah kepadanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat pagi pada kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI dan Bapak Untoro atas pemaparannya. Semoga teman-teman mahasiswa menjadi lebih tahu lagi dan lebih paham lagi. Iya, betul Kak Hilma ya. Jadi teman-teman tadi itu materinya keren banget. Saya juga ngelihat penanya-penanyanya juga keren banget. Kenapa begitu? Sampai hafal slide keberapa? Betul. Prof mau lihat dong halaman sekian, slide sekian. Tadi itu ada pernyataan tentang data. Data itu apa? Itu keren banget. Itu membuktikan bahwa antusiasme teman-teman untuk Mastama hari ini juga sangat luar biasa. Tentang kampus Merdeka Belajar ya teman-teman. Kalau penjelasan tadi mungkin teman-teman belum paham 100% gitu ya. Nanti gimana, masih banyak pernyataan, don't worry. Betul, don't worry. Don't worry Kak, nggak usah galau sekarang. Oh,
Jadi sekarang tuh kita waktunya bukan untuk galau-galauan, tapi untuk ta'aruf. Karena kenapa? Di setiap fakultas di Universitas Islam Jakarta, semua pimpinannya dari mulai dekan, wakil dekan, sampai kaprodi teman-teman, itu sudah mendesain program kampus Merdeka Merdeka Belajar sedemikian rupa sehingga teman-teman akan tetap bisa mengikuti budaya yang sempat dibahas di materi hari Sabtu, Kak. Ya. Budaya di Universitas Islam Jakarta itu kami selalu mengusahakan supaya teman-teman bisa selesai tepat waktu. Oke, tepat waktu, lulus tepat waktu. Tidak hanya lulus tepat waktu, tapi setelah lulus mahasiswa yang sudah lulus nih, alumni ini akan berkompeten. Ya, jadi tidak hanya akademik saja, tidak hanya pemikirannya saja yang ditambah atau dikembangkan lagi ilmu-ilmunya, tapi kemampuan nanti siap untuk bekerjanya juga sudah disiapkan, sudah dikembangkan sesuai dengan kurikulum Kampus Merdeka. Setuju, Kak Hilma. Hai. Halo. Boleh lambaikan tangannya, harus semangat dong walaupun sudah mau menjelang siang. Teman-teman yang pakai jilbab hijau dan pita hijau boleh diangkat tangannya, lambaikan tangannya, kita mau melihat mana sih anak hukum. Jadi yang warna hijau itu anak hukum, Oh Kak? iya. Saya keceplosan. Jadi teman-teman yang jilbab warna hijau dan pita warna hijau adalah anak-anak dari Fakultas Hukum. Oke, harapannya apa nih buat teman-teman yang ada di Fakultas Hukum? Oke, harapannya biar setelah lulus mereka lebih paham lagi tentang hukum, aturan-aturan bisa menjadi penegak hukum di negara kita menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi penegak hukum yang amanah gitu ya, Kak? Betul, yang jadi amanah. Oke. Lanjut nih, Kak, sebelum masuk sesi 2 karena saya melihat pemateri dan moderator sudah siap, namun sebelum itu teman-teman kita sebagai generasi yang kita harapannya mereka bisa menjadi generasi yang berakhlak dan intelektualnya juga baik ya, Kak ya. Betul. Dan implementasi dari itu sebagai anak generasi Z yang hidup di era industri 4.0 yang akan menyongsong era society 5.0, asik. Teman-teman tetap harus memiliki jiwa bela negara yang baik, Kak. Oke, betul. Iya, itu harus banget sih buat teman-teman kita saat ini ya. Kenapa begitu, Kak? Karena baik selamanya. Jadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk itu, supaya kita lebih tahu dan menumbuhkan rasa kesadaran bela negara kita, mari teman-teman semua kita simak paparan selanjutnya, yaitu tentang pembinaan kesadaran dan bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Letkol CAJ Haji Muftiono SAG MA yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Syahrullah MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Peserta Mas Tama yang berbahagia, mobil khusus pada Bapak narasumber, Bapak Letkol Muftiono yang ada di jauh dari kita, beliau ada di Medan. Sudah bisa bergabung? Assalamualaikum Pak Muftiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung ya. Jauh di mata, dekat di hati Pak, insya Allah. Ya. Saya buka masker. Ya, siap. Baik, narasumber kita Letkol Muftiono ini saya perkenalkan untuk biodatanya. Nama beliau adalah Muftiono SAG MA, pangkat Letkol, jabatan sekarang ini adalah Wakabintal Dam. Nah, kemudian pendidikan dan lain sebagainya di S1-nya YIN, SMG Semarang, kayaknya S2 UI Jakarta. ya, UID, insya Allah ini nanti ditayangkan kembali. Inilah profil narasumber kita siang hari ini. Saya ingin mengawali pada materi kita hari ini, yaitu pembinaan kesadaran dan bela negara. Saya ingin mengawalinya dari satu hal yang penting barangkali yang perlu kita pahami adalah ketika ada ungkapan yang menyatakan sebagai hadis, yaitu hubbul watan minal iman, bahwa cinta kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman atau berkorelasi dengan keimanan kita.
Artinya sikap dan kesadaran kita dalam kaitan bela negara itu akan berkait dengan keberimanan diri kita masing-masing. Peserta Mas Tama dan Bapak narasumber siang hari ini, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan kejelasan yang lebih detail dari narasumber kita hari ini. Kami persilahkan Pak Letkol Mutiono untuk menyampaikan paparan berkait dengan pembinaan kesadaran dan bela negara. Dipersilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah wa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Syahrullah selaku pembawa acara, lalu moderator, dan adik-adikku para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, peserta Mas Tama, peserta Aruf mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT pada pagi hari ini, sudah menjelang siang, kita bisa bertatap muka dalam virtual dalam rangka kita menggali nilai-nilai bangsa Indonesia tentang bela negara. Pemuda adalah calon generasi yang akan datang, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, pemuda harus tangguh, pemuda harus kuat, pemuda harus militansi dan mampu mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini. Negara ini negara yang super kaya raya ini sebagai pendahuluan. Yang kedua, selamat kepada adik-adik yang telah diterima masuk menjadi mahasiswa-mahasiswi UIJ dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Semoga proses belajar mengajar yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, hasilnya optimal, dan mampu setelah selesai berkontribusi kepada kampus, lebih besar lingkungan, dan lebih besar lagi adalah bangsa dan negara. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kesadaran bela negara. Materi tentang bela negara sudah beberapa kali saya menyampaikan ke setiap mahasiswa baru, sudah hampir 5 atau 6 tahun. Tapi inilah nilai-nilai yang wajib kita ketahui, wajib kita hayati, wajib kita amalkan sebagai anak bangsa. Adik-adik para mahasiswa yang saya hormati, tadi sudah secara garis besar sudah diterangkan tentang kurikulum vitae saya. Saya saat ini berada di Medan, ya, di Kodam 1 Bukit Barisan. Ya, mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang belum di dunia militer, kenapa jauh-jauh sekali gini. Jadi mungkin sedikit itu pengalaman jabatan. Setelah saya selesai mengikuti pendidikan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung, kemarin 2 bulan Juni selesai, saya mendapatkan tugas dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk melaksanakan tugas menjadi Wakapintal di Kodam 1 Bukit Barisan. Yang sebelumnya saya lama di Kopassus, pernah di Mabesat. Nah, ini karena tugas kita harus melaksanakan. Ternyata luar biasa begitu kita menginjakan bumi Medan, luar biasa memang. Indonesia itulah kaya raya. Ya. Dan saat ini saya mulai menginjakan kaki, dan tepatnya sudah 2 bulan saya menginjakan kaki di sini. Next time saya nggak tahu nanti akan sampai berapa lama. Nanti saya juga pindah lagi entah ke Jakarta, entah ke Bandung. Itulah dinamika, dan itulah NKRI, begitulah sekali. Para mahasiswa yang saya cintai, ya, kita mengawali dari melihat situasi. Kita buka wawasan dulu terhadap situasi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dari ujung barat sampai ke timur, ya, begitu luas sekali. Ya. Luas kekayaan Indonesia itu sangat luas sekali. Kalau kalian hanya melihat di sebatas di tingkat Jakarta, oh kelihatannya udah penuh tumbuh-tumbuhannya, penuh dengan tumbuh-tumbuhan berbatu, jadi gedung-gedung raya. Tapi ketika kalian bisa ekspansi keluar, ternyata mampu di luar daerah Jakarta ternyata begitu kaya, begitu luas. Saya merasakan itu karena memang baru pertama kali saya tugas menginjakan kaki di Medan. Secara ini ternyata luas sekali. Kemarin ini bukan mana sih, tapi bukan pamer, tapi minggu kemarin saya sempat jalan-jalan ke Danau Toba, luar biasa indah sekali itu, pegunungan dan sebagainya. Itulah kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke ya, itu ya saya secara garis besar. Mungkin kalau secara detailnya ada timnya berapa, ini berapa, mohon berapa, ada semua data yang tapi kan kita tidak bisa ditampilkan di tempat yang umum. Tapi
kita sudah mulai ke sana dan sebagainya. Agar kita bisa eksis. Karena di pasar global aja, di pasar global itu kayak si Singapura kan sekarang sudah masuk di industri 5.0. Lazada itu sudah menguasai itu. Kita masih tergopoh-gopoh. Jangankan itu baru 5.4.0 aja kita masih tergopoh-gopoh. Belum semuanya bisa merasakan, apalagi. Dan kita harus segera melaksanakan lompatan agar kita tidak terbelakang dikuasai. Jadi sini perdagangan itu aja kita agak terbang kalau kita nggak segera terbang menuju ke sana. Baik. Oke, terima kasih, itu bagus. Terima kasih. Baik. Banyak hal yang kita bisa dapatkan pada kesempatan kali ini berkait dengan pembinaan kesadaran dan bela negara. Artinya terima kasih kami ucapkan kepada Letkol Muftiono, selamat bertugas, sehat selalu. Kemudian pada peserta sekalian, anak-anakku sekalian, ini ada beban dan tanggung jawab berat di pundak kita semuanya sebagai penerus bangsa, sebagai penerus anak bangsa. Tadi beliau juga sudah menyampaikan bagaimana kemajemukan bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Tapi kita masih punya Pancasila, kita masih punya Undang-Undang Dasar 1945, masih ada Kebinekaan Tunggal Ika, dan masih ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar gagasan, tapi juga bagaimana realitas kita untuk mewujudkan masing-masing, yang dimulai dari individu kita masing-masing sebagai regenerasi yang akan datang. Dan yang terlebih, yang paling penting, kekuatan yang paling penting itu adalah bagaimana kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sujud kita. Kita berdoa dan bermunajah, mudah-mudahan bangsa dan negeri ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan anak cucu kita nanti sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Letkol. Sehat selalu dan terima kasih. Ya, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Letkol CAJ Haji Muftiono SAG MA atas pemaparannya, dan terima kasih kepada Dr. Syahrullah MPDI atas telah memoderatori materi hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru melalui Mastama 2021 di hari pertama. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok hari Kamis 16 September 2021 di waktu yang sama. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Selamat istirahat. Ketemu lagi besok.